Baik, selamat pagi. Pagi. Ya. Mari kita berdoa untuk memulai. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Engkau kumpulkan kami, dan kami percaya hidup kami senantiasa di dalam tangan Tuhan. Engkau telah menganugerahkan kepada kami keselamatan dari Tuhan, dan tibalah waktu bagi kami untuk mempelajari keselamatan itu. Pada akhirnya kami bisa mengerjakannya, mengusahakannya. Dengan demikian, ketika Tuhan datang kembali, Tuhan akan menganugerahkan hidup yang kekal bagi mereka yang hidup sesuai dengan jalan-Nya. Bapa, terima kasih. Tolong Engkau yang menguduskan kami dengan firman-Mu. Lewat doa ini, kami mohonkan Engkau yang akan membawa hati dan pikiran kami makin maju di dalam pengenalan akan Engkau, dan iman kami makin bertumbuh. Bapak, terima kasih untuk saudara kami yang dalam perjalanan Engkau yang menyertai, tibakan dengan selamat. Bagi mereka yang mengikuti secara online, tolong Engkau yang memberkati mereka seperti Engkau pun memberkati kami yang hadir secara langsung. Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa kehidupan kami semua Engkau yang mengaturnya. Seperti tema yang akan kami pelajari, biarlah kami memiliki hati yang melihat kehendak Tuhan, dan kami pun menjadi peka terhadap apa yang menjadi waktu Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dan berdoa biarlah Engkau yang terus memberkati tempat dari Ibu Susi dan keluarga, bagaimana usaha mereka, bagaimana mereka melayani kehendak-Mu. Engkau yang mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Shalom. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai tema Kronos dan Kairos. Kronos dan Kairos. Mengenai Kronos dan Kairos ini, kalau kita lihat, kita akan mempelajari tentang waktu di dalam Alkitab. Kalau hari Minggu kemarin di gereja di GBBC, dalam ibadah itu khotbahnya tentang nilai dari waktu. Ya, nilai dari waktu, bahwa yang paling tidak ada toleransi, yang paling tidak ada tenggang rasa, paling sadis sepertinya, itu adalah apa? Waktu. Dia tidak akan tunggu kita. Dia akan berlalu begitu saja tanpa menunggu kita. Itu sebabnya lewat memperhatikan nilai dari waktu itu, mari kita melihat seperti apa sih waktu di dalam Alkitab untuk kita pahami. Dengan demikian kita bisa sadar bagaimana kita harus hidup. Ya. Hari ini kita akan, jadi dalam 2 pertemuan ke depan kita akan melihat kata waktu dalam bahasa Yunani. Itu digunakan dalam beberapa hal. Yang pertama itu kairos, kronos, kairos, lalu ada hora dan aion, gitu ya. Hora dan aion. Mungkin kita pernah dengar namanya kairos. Nama gereja juga ada, gitu ya, kairos gitu. Kenapa? Karena kairos itu menunjuk kepada waktu Tuhan. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kronos dan kairos. Lalu Kamis minggu depan kita akan melihat tentang hora dan aion, gitu ya. Bagaimana keduanya itu dibedakan, gitu ya. Jadi semoga kita tidak melewatkan pelajaran ini. Ya, minggu depan pun kita bisa mengikutinya. Mari kita baca dulu firman Tuhan di Matius 16 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama, 2, 3. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Apa yang kita bisa lihat di dalam pesan dari Yesus ini, teguran dari Yesus ini? Jadi banyak orang ingin tanda. Nggak jauh beda zaman sekarang, orang-orang maunya tanda.
Ya kita juga mau tanda kan ya. Tuhan, jika ini adalah kehendak-Mu, jika ini akan berhasil, tunjukkanlah tanda kepada kami. Nah, itu satu hal yang biasa dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi orang-orang Yahudi dan Saduki datang kepada Yesus untuk tanya. Tanya apa katanya? Tunjukkanlah tanda dari surga katanya. Karena Yesus sangat terkenal bisa bermujizat. Tetapi Yesus bilang apa? Kalian bisa membedakan rupa-rupa di langit, tetapi membedakan tanda zaman kalian tidak bisa. Zaman di sini di dalam bahasa Yunani adalah kairos. Nah, kairos ini menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada waktu yang tepat, waktu ketika Tuhan mendatangi mereka. Mereka nggak bisa membedakan. Mereka pikir ini masih zaman Musa. Mereka pikir ini masih zamannya Daud, masih zaman Perjanjian Lama. Padahal Yesus sudah datang. Nah, ini menjelang Natal, biasanya kan sembah dan puji Dia, itu sering kita dengar itu, ya kan? Oh, lagu Natal, Tuhan mau datang, tetapi kita menyambutnya dengan sukacita kan? Nah, itu haleluya, Tuhan sangat berkenan. Zaman dulu enggak seperti itu. Umat Tuhan tidak sadar-sadar bahwa apa? Waktu Tuhan sudah datang. Waktu yang ditentukan itu sudah datang. Kedatangan pertama sudah terjadi kan? Yesus bilang apa? Aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu, tetapi aku akan datang kembali. Berarti ada waktu ketika Tuhan datang kembali. Tetapi apakah manusia sementara memikirkan hal itu? Kebanyakan enggak ya. Kebanyakan manusia berpikir apa? Aduh, bisnis saya bagaimana, anak saya, ya kan? Pekerjaan saya, oh saya harus bagaimana, harus begitu, begini. Banyak hal yang dipikirkan, banyak hal yang ingin dilakukan, tetapi satu hal yang manusia kurang memperhatikan, bahwa waktu Tuhan itu sedang datang. Waktu Tuhan itu sedang datang. Waktu yang ditentukan. Jadi mari kita lihat mengenai Kronos dan Kairos ini. Kronos itu memiliki arti waktu. Tetapi karena sifat pemakaiannya, ya, sifat pemakaian tentang Kronos ini, orang-orang Yunani kuno memakainya sebagai waktu tertentu atau waktu secara kronologis. Misalnya, ini hari apa? Hari Kamis. Berarti ada hari Kamis kan? Ada 24 jam. Ada 1 jam. Ada 5 menit, ada 1 menit, ada 1 detik. Itulah kronos. Kita manusia sedang hidup di dalam kronos ini. Benar ya? Makanya dikenal sebagai waktu manusia. Waktu yang manusia alami atau waktu yang manusia miliki. Misalnya gitu kan, kemarin ulang tahun, oh ya ulang tahun ke berapa? Oh, ulang tahun ke 20. Berarti dia telah menghabiskan kronos itu selama berapa? 20 tahun. Nah ini waktu tertentu, periode waktu tertentu. Di dalam bahasa Ibrani, kata kronos ini dihubungkan dengan kata yom, yang artinya hari. Yom, hari. Bagaimana dengan Kairos? Kalau Kronos kita udah tahu, gitu ya. Misalnya kalau kita mengatur waktu kita, oh tidur 8 jam misalnya, makan berapa jam, berapa menit, gitu ya. Ada yang waktu-waktu yang kita tentukan kan? Nah itulah waktu kita, waktu manusia, Kronos. Tetapi ada yang namanya waktu yang disebut sebagai Kairos. Kairos artinya juga waktu. Tetapi bagaimana orang Yunani menggunakannya? Orang Yunani menggunakannya itu, mereka menganggap Kairos itu sebagai suatu kesempatan yang nggak selalu datang. Kesempatan yang nggak selalu datang. Atau musim. Atau waktu yang tepat. Waktu yang tepat atau waktu yang sudah ditentukan. Sehingga kata Kairos ini sering dihubungkan dengan kata
moed di dalam bahasa Ibrani. Dan kata moed ini menunjuk kepada waktu yang telah ditentukan. Moed, bertemu. Nah ini, misalnya gitu kan. Oh ya, janjian jam berapa? Ya kan? Hari Kamis jam 10, ya kan? Saya yang terlambat. Iya kan? Ada waktu yang sudah ditentukan. Nah, ketika ini dibicarakan, dihubungkan tentang Tuhan, ya tentang Tuhan, kairos ini menunjuk kepada suatu waktu yang mengharapkan respon. Mengharapkan apa? Respon. Mengharapkan tindakan, sesuatu tindakan tentang waktu itu. Jika kesempatan itu ada di depan kita, terus kita hanya diam-diam saja, berarti kesempatannya akan lewat, akan hilang. Jadi kesempatan itu diberikan, kesempatan itu mengharapkan apa? Respon kita. Kalau kita ambil, maka kesempatan itu milik kita. Kalau tidak, itu akan lewat begitu saja. Jadi kalau kita lihat, kairos digunakan menunjuk kepada waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Waktu ketika Tuhan mengatur segala sesuatu. Mengatur segala sesuatu dalam sejarah manusia untuk menggenapi kehendaknya. Untuk menggenapi apa? Kehendaknya. Makanya muncul lagu Tuhan kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Loh, emang kenapa? Waktu kita nggak baik? Oh, berarti apa? Meskipun yang kita harapkan belum terjadi, Tuhan telah menentukan waktu untuk harapan kita bisa diwujudkan. Betul kan? Seperti itu. Itulah harapan kita. Nah, jadi kalau kita perhatikan, Tuhan sendiri adalah kairos itu. Tuhan sendiri adalah kairos itu sendiri. Kalau kita lihat dalam pemahaman umum, misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu waktu dan zaman diterjemahkan sama, times. Jadi zaman juga menunjuk kepada waktu. Misalnya zaman Soeharto, ya kan? Berarti zaman itu suatu periode waktu tertentu ditentukan lewat orangnya siapa di situ. Betul kan? Sekarang zamannya siapa? Oh, ditentukan menurut siapa? Orangnya. Di dalam aturan waktu dunia itu dikenal sebagai BC dan AD, atau kita kenal sebagai SM dan M. SM artinya sebelum Masehi. Masehi di dalam bahasa akar katanya itu menunjuk kepada Mesia. Mesia. Ya, Masehi, Mesias. Jadi sebelum Mesias, sebelum Yesus. Itu diterjemahkan dari mana? BC, before Christ. Sebelum Kristus. Tetapi kemudian ada Anno Domini, AD. AD itu, Anno Domini itu setelah kerajaan itu. Setelah kerajaan yang mana? Yang dimaksud adalah Yesus. Berarti kita sekarang hidup tahun 2024 Masehi. Tahun 2024 setelah Yesus. Ini. Maka kita sementara hidup di dalam waktu yang didasarkan atas siapa? Yesus. Ya terserah orang-orang pihak-pihak yang lain mau pakai standarnya masing-masing, betul kan? Tetapi dunia mengakui ini Masehi. Jadi Yesus menuju kepada waktu itu sendiri. Dan waktu Tuhan dan waktu manusia itu, kalau kita lihat lebih mendalam, itu berbeda. Waktu manusia itu terbatas, tetapi waktunya Tuhan itu tidak terbatas. Benar ya? Tidak terbatas waktu manusia. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Yesus dia telah datang. Tetapi ketika Yesus datang di waktu yang telah dia tentukan, apakah ada respon dari umat Tuhan?
Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Ketika orang Majus, nah pas ini Natal gitu ya. Pas orang Majus datang, diberitahukan kepada Herodes kan? Herodes dikatakan sangat terkejut. Herodes sangat terkejut, kaget sekali dia. Loh kok bisa? Oh ya, dia nggak tahu. Dia terkejut. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita lihat Matius 2 ayat yang ketiga, Matius 2 ayat yang ketiga dikatakan Herodes terkejut. Dia beserta seluruh Yerusalem. Herodes terkejut bukan kaget, tetapi dia gelisah bahasa aslinya. Oh ya, waduh kaget dia, sangat gelisah. Dia sangat terganggu. Terganggu dia. Padahal apa? Orang-orang datang bilang ada raja orang Yahudi. Padahal siapa rajanya? Saya rajanya. Kok ada raja yang baru? Nah, apakah Herodes menangkap Kairos itu? Tidak. Dia lewatkan. Justru dia apa? Menolak. Siapa lagi yang tahu mengenai yang kita bisa belajar tentang respon ini? Ketika orang-orang Majus itu datang, tanya kepada Herodes, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Dia bingung kan? Dia panggil siapa? Ahli-ahli Taurat. Semua yang jago, pokoknya ketua STT ini, ahli teologi ini, waduh semua dikumpulkan. Kata mereka ini, Mesias akan lahir. Bagaimana pandangan kalian? Oh, menurut kitab Mika, benar itu. Mesias akan lahir. Di mana? Di Bethlehem Efrata. Firman Tuhan berkata di kitab Mika pasal 5 ayat 2. Mereka katakan. Jadi mereka tahu segala sesuatunya. Apakah mereka pergi ke Bethlehem? Enggak, pulang tidur mereka. Betul kan? Bahkan yang katanya luar biasa dalam iman menolak Kairos itu. Betul? Iya. Menolak. Makanya Yesus tegur mereka. Tanda-tanda langit itu rupa langit seperti apa, kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda zaman kalian tidak tahu. Waktu Tuhan melawat kalian, kalian tidak kenal waktunya. Iya kan? Ini menjadi permasalahan bagi mereka. Padahal Yesus itu dia berusaha menjelaskan kepada semua orang bagaimana waktu Tuhan itu, Kairos itu digenapi. Ya. Sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu Matius 21 ayat 33 sampai 43. Nah, ini dalam Rabu doa minggu lalu ini saya bawakan, tetapi sangat padat itu. Jadi ini kita coba lihat gitu ya. Kita baca Matius 21 ayat 33 sampai 43. Sama-sama. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, dia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka,
Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Amin. Kalau kita perhatikan, di sini muncul beberapa hal. Dikatakan ada seorang tuan kebun anggur katanya, tuan kebun anggur, dan apa yang dia lakukan dengan kebun anggurnya. Di sini dikatakan bahwa kebun anggur. Kita mau lihat artinya apa sih ini perumpamaan, gitu ya? Ingat Yesus yang menceritakannya kan? Jika itu suatu perumpamaan, bukankah itu ada suatu artinya? Misalnya gitu kan, sang suami lihat istrinya terus bilang kepada istrinya, kok wajahmu gelap hari ini? Apakah gara-gara istrinya hitam dan belum make up? Bukan kan? Tentu ada sesuatu hal gitu kan. Oh, lagi sedih atau lagi mana gitu ya. Nah, ketika Yesus memberikan perumpamaan, ada makna di balik perumpamaan itu. Di sini yang punya tuan anggur itu, tuan tanah itu menunjuk kepada Allah Bapa. Menunjuk kepada siapa? Allah Bapa. Kemudian kebun anggur menunjuk kepada orang Israel. Yesaya 5 ayat 7, Yesaya 5 ayat 3. Yesaya 5 ayat 7, di situ Tuhan berbicara bahwa aku dan kebun anggurku. Nah, ini menunjuk kepada Israel. Aku dan orang Israel itu katanya. Yesaya 5 ayat 7 dan ayat 3. Kemudian pagar di sini menunjuk kepada sesuatu yang melindungi mereka. Katanya dibikin pagar kan? Ya. Ada pagar di situ. Pagar sekelilingnya. Jadi ada yang melindungi orang Israel. Apa itu? Hukum Taurat. Supaya mereka tidak tercampur dengan bangsa yang lain. Lalu ada menara gereja. Menara jaga. Menara jaga itu berfungsi untuk apa? Mengawasi mereka. Ya, mengawasi mereka. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di sini, yang terjadi adalah penggarap-penggarap diberikan kepercayaan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin Israel. Mereka seharusnya apa? Seharusnya mengolah, mengusahakan sehingga umat Israel bisa memberikan buah. Tetapi ketika waktunya tiba, apa yang terjadi? Ya. Sekarang kita lihat tabel yang berikut ini. Yesus berbicara tentang 3 zaman. Zaman yang pertama itu zaman ketika hamba-hamba diutus. Ini menunjuk kepada nabi-nabi yang diutus di Perjanjian Lama. Supaya ada buah yang diberikan kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi apa? Hamba-hamba itu dibunuh, ditolak, ya, dipukul. Ini yang terjadi kepada nabi-nabi, ditolak semuanya. Yeremia 25 ayat 4. Pada akhirnya, karena selalu ditolak, sang tuan tanah ini, tuan kebun anggur ini, dia berpikir, oh, kalau saya kirim anak saya, mereka pasti akan segan kan? Mereka akan hormati. Diutus kan? Apa yang terjadi? Anaknya pun disalibkan, dibunuh kan? Dibunuh. Yesus sudah mati atau masih hidup ketika berbicara perumpamaan ini? Masih hidup kan? Tetapi Yesus bicara tentang apa yang akan terjadi. Bahwa apa? Bahwa Yesus Kristus, anak yang diutus itu akan dibunuh, dilempar di luar kebun anggur katanya. Dilempar di luar kebun anggur. Ini menunjuk kepada apa? Loh, berarti apakah kalau kebun anggur itu Israel, apakah dia itu dibunuhnya di luar Israel? Yesus dibunuhnya di mana? Yesus mati di mana? Di salib kan? Itu masih hanya nggak jauh dari Bukit Zaitun, dari Yerusalem, nggak begitu jauh.
Tetapi apa maksudnya? Dia dibunuh di luar, dilempar di luar kebun anggur. Artinya Yesus dia mati, dia dibunuh dengan aturan bangsa lain. Kayu salib itu bukannya metode penghukuman orang Ibrani, orang Yahudi, bukan. Roma. Itu Roma. 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 Jadi Roma itu, wah mereka dalam hal menghukum orang itu, wah itu luar biasa itu. Mereka nggak langsung bunuh, hukum terus langsung mati, enggak. Harus menderita dulu sampai menderita udah sampai mencapai puncaknya, akhirnya mati sendiri. Nah, itulah kayu salib. Ya, penghukuman yang sangat berat di zaman itu. Ya. Nah, zaman anak itu menunjuk kepada Yesus Kristus datang. Ini menunjuk kepada zaman perjanjian baru. Tetapi akan tiba waktunya, siapa yang datang katanya? Tuhan. Bapa dari anak itu. Siapa yang akan datang? Allah Bapa akan datang kan? Bapa itu akan datang dan dia akan menghakimi siapa? Pemimpin-pemimpin agama ini. Makanya, saya kalau berpikir itu Tuhan akan menghakimi siapa duluan? Pemimpin-pemimpin. Oh Tuhan, ampuni saya, gitu kan? Ya, pemimpin-pemimpin gereja harus memiliki kesadaran itu. Karena yang akan dihakimi pertama-pertama itu di gereja. Ya kan, bukan di luar gereja, di dalam gereja. Maka kita harus bertahan iman kita. Harus bertumbuh iman kita. Ya. Jadi Yesus dalam perumpamaan kebun anggur, Yesus berbicara tentang 3 zaman ini. Zaman yang sudah lewat, perjanjian lama itu, nabi-nabi diutus kan? Tetapi ada zaman ketika anak itu datang, tetapi ditolak. Tetapi ada satu lagi, dan sudah tidak akan ada lagi setelah itu. Itu adalah akhir zaman. Zaman ketika Tuhan kebun anggur itu datang, yaitu Bapa sendiri, Bapa sendiri. Di dalam Alkitab, kalau kita lihat, Yesus memperkenalkan macam-macam waktu ini dan Yesus membedakannya. Orang Yahudi sampai hari ini masih tinggal di perjanjian lama. Mereka masih menantikan Mesias zaman sekarang. Bahkan mereka menantikan Elia, padahal Elia sudah datang. Siapa Elia? Kan Nabi Maleakhi bilang begini kan, sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Akhirnya orang-orang di zaman Yesus menunggu Elia kan. Tetapi sampai hari ini orang-orang Yahudi masih menunggu Elia. Padahal Yesus sudah datang. Siapa Elia di zaman Yesus? Siapa? Apakah Elia sudah datang? Sudah. Siapa? Yohanes Pembaptis. Ya. Dia akan datang, orang yang kuutus, dia akan datang dalam roh dan kuasa Elia. Wah ini. Makanya penampilan luar dia mirip dengan penampakan Elia. Tetapi orangnya sudah beda. Ini bukan reinkarnasi, bukan. Orangnya berbeda. Cuma kuasa Tuhan yang diberikan kepada Elia diberikan sama juga kepada Yohanes Pembaptis. Ya. Tetapi karena Yohanes Pembaptis itu ditolak, maka Yesus pun ditolak. Itu terjadi. Jadi kalau kita lihat, kita harus hidup sesuai dengan zamannya. Betul ya? Sesuai dengan zamannya. Di perjanjian lama ada namanya Adam pertama yang di Taman Eden itu, yang jatuh dosa. Tetapi Rasul Paulus memperkenalkan ada Adam yang pertama itu, manusia pertama. Tetapi dia datang dari bumi, bersifat alami. Tetapi apa? Dia katakan ada Adam yang kedua atau Adam akhir. Siapa dia? Yesus. Tetapi karena Yesus ditolak, pada akhirnya Rasulullah bilang apa? Ada Adam akhir. Makanya kalau ketika kita lihat Paulus bilang, tetapi Adam yang akhir akan menjadi roh yang menghidupkan. Artinya apa? Yesus yang terakhir sebenarnya. Ketika Yesus datang, jika semua orang percaya kepadanya, maka mereka beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16, apakah itu hanya diterapkan kepada zaman kita? Bukankah itu yang Yesus bicara ketika ketemu Nikodemus? Yohanes pasal 2 kan?
Yesus bertemu dengan Nikodemus malam-malam karena Nikodemus takut diketahui, dilihat sama teman-temannya yang lain. Jadi dia sembunyi-sembunyi ketemu dengan Yesus. Waktu itu Yesus bilang, dalam penjelasan dia, Yesus bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengarahkan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang mau berikan apa? Keselamatan. Apa? Yesus membawa hidup yang kekal itu. Barang siapa yang menuruti perkataanku tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yohanes 8 ayat 51. Artinya apa? Jika mereka percaya dan taat kepada perkataan Yesus, kepada firman Yesus, maka mereka tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada orang dari 2000 tahun yang lalu masih hidup sampai zaman sekarang. Artinya apa? Tidak ada yang percaya Yesus. Betul kan? Tidak ada yang percaya seperti atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka hari ini ketika firman itu diberikan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang menurunkan anak yang tunggal. Ini setiap Natal kita baca ini. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kita harus percaya dengan baik. Harus percaya dengan baik. Kita harus bisa membedakan kita hidup di zaman mana. Di zaman, kalau kita lihat tentang Yesus, Lukas 24 ayat 27 dan ayat 44 mengatakan apa? Lukas 24 ayat 27 dan ayat 44 mengatakan kitab-kitab suci bersaksi tentang Yesus. Yesus menjelaskan diri dia kepada orang-orang itu berdasarkan kitab suci. Artinya apa? Mengenai Yesus sudah ada di perjanjian lama. Betul kan? Salah satunya kita bisa lihat dari mana? Dari tindakan Nuh mengirimkan merpati waktu air bah itu. Burung merpati yang ketika dia pertama kali melepaskan burung merpatinya kembali lagi. Kenapa? Karena masih penuh dengan air bumi itu. Ini kalau kita lihat di perjanjian lama, keturunan Adam itu mereka adalah orang-orang yang telah jatuh dosa. Karena Adam jatuh dosa, maka satu bumi ini juga jatuh dosa. Kita semua keturunan Adam kan? Maka kalau lihat anak-anak gitu kan, waduh lucu sekali, tiba-tiba dia ambil, dia rampas mainan temennya. Apakah mamanya ajarkan? Enggak kan? Datang dari mana itu? Sifat dosa, gara-gara apa? Jatuh dosa itu. Jadi ketika burung merpati itu dilepaskan, banyak air, ya. Tidak ada tempat untuk hinggap. Tidak ada tempat. Orang-orang yang berdosa, ketika diberikan firman, mereka seolah-olah apa? Oh iya, jangan dulu ya, nanti. Sampai ada orang yang bilang, oh iya kalau ke gereja bisa hujan. Bisa, luar biasa gitu. Dia sepertinya sangat mustahil untuk seseorang itu bisa menjadi percaya gitu. Sangat mustahil. Tetapi percayalah, zamannya berganti, iman kita pun harus rubah, harus di-upgrade gitu ya. Tetapi ketika Nuh melepaskan kedua kalinya, dia melepaskan burung merpati itu kembali dengan membawa apa? Ranting daun pohon zaitun. Iya kan? Sudah ada kehidupan. Ini menggambarkan di perjanjian baru, ketika Yesus datang, Yesus menemukan kehidupan itu. Di mana dia ketemu itu? Yesus temukan di atas kayu salib. Ketika Yesus disalibkan, ada yang bela dia? Tidak ada yang bela dia, kecuali penjahat yang sebelah kanan itu. Ya kita anggap saja sebelah kanan itu, karena kanan itu baik semua kan. Kalau kiri kurang gitu. Kanan yang baik. Alkitab pun bicara seperti itu. Jadi kita anggap, kita nggak tahu yang mana, tapi ya kita simpulkan aja. Jadi penjahat yang
Sebelah kanan itu, dia bilang apa? Ketika teman itu sementara mencaci maki Yesus, bayangkan. Ada yang pernah disalibkan di sini? Nggak ada? Mau coba? Apakah ada di sini? Lagi potong sayur atau lagi lakukan sesuatu, terus luka, keluar darah, masih berpikir memang orang itu jahat luar biasa ya, memang itu orang itu patut dihukum oleh Tuhan. Ada yang begitu? Orang yang kesakitan akan sibuk dengan sakitnya, tetapi penjahat sebelah kiri dalam kesakitan dia tetap mencaci maki, mencemooh, jelek-jelekan Yesus. Woi, katanya Mesias, turun dari situ, selamatkan dirimu, selamatkan saya juga. Mesias apanya itu kayak gitu? Mujizat-mujizat mana? Manusia biasa kok. Apa yang terjadi? Waktu itu Yesus bicara apa? Perkataan pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang terjadi waktu itu? Yang bisa dengar Yesus paling jelas yang mana? Paling dekat kan? Yang paling dekat yang mana? Yang disalib. Ya kan di atas tiga-tiga tuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh penjahat sebelah kiri? Katanya ampuni apa? Wah, so itu. Ketika dia masih mencaci maki, yang di sebelah kanan ngapain? Kita memang dosa. Kita memang penjahat, kita tahu, kita sama-sama tahu kok. Tetapi orang ini bicara seperti itu, dia tidak ada salah. Dia bela Yesus kan? Kemudian apa yang dia katakan? Yesus, ingatlah aku ketika engkau kembali dalam kerajaanmu, katanya. Atau engkau masuk dalam kerajaan. Dalam bahasa aslinya, ketika engkau kembali, engkau datang sebagai raja. Situ Yesus menemukan kehidupannya. Ada harapan. Iya kan? Ada harapan. Yesus jawab apa? Hari ini. Sesungguhnya hari ini engkau ada di Firdaus bersama denganku. Ada di mana mereka? Di Firdaus atau di atas kayu salib? Ada di atas kayu salib kan? Tetapi Yesus bilang apa? Jaminan. Bersama-sama ada di Firdaus. Itu menunjukkan apa? Keselamatan telah dianugerahkan kepada penjahat itu. Makanya kalau kita lihat, bukankah manusia yang ada dosa penjahat semua? Batu besar, batu kecil lempar ke laut, yang mana yang tenggelam? Sama-sama tenggelam. Iya kan? Oh, Tuhan, dia itu, parah sekali dia. Saya ya paling cuma begini saja, nggak sebanding dengan dia. Dia orangnya begini, dia begini. Wah, apa yang masalah dia? Tapi saya, ya setidaknya saya masih oke lah. Tidak. Di hadapan Tuhan apa? Semua orang berdosa yang memerlukan keselamatan. Ya, keselamatan. Makanya di zaman perjanjian, kalau kita di perjanjian baru, Yesus menemukan itu. Burung merpati dilepaskan yang ketiga kalinya, itu sudah tidak kembali lagi. Ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan bahwa sudah ada kehidupan di luar sana. Ya, sudah ada kehidupan. Dan bisa apa? Berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menggambarkan bagaimana ada satu zaman ketika orang itu berdosa, menjadi orang yang berdosa, tidak melakukan kebenaran. Mereka jauh dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang berdosa ini, mereka dibenarkan di dalam siapa? Yesus. Jadi menurut dunia, orang benar diakui lewat apa dulu? Lakukan dulu, ya kan? Ketika melakukan sesuatu, oh tuh orang benar tuh, ya kan? Oh itu orang yang benar. Apakah Alkitab bicara seperti itu? Bukan. Alkitab bicara tentang orang benar di hadapan Tuhan itu apa? Ketika percaya Yesus, langsung saat itu kamu orang benar. Makanya Abraham dikatakan apa? Tuhan bawa dia. Abraham, kamu lihat di langit, bintang di langit, bisa itu enggak? Enggak bisa. Seperti itulah banyaknya nanti keturunanmu. Amin Tuhan. Kemudian percayalah Abraham kepada firman Tuhan. Waktu itu Tuhan bilang apa? Memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran.
Artinya Tuhan mengakui Abraham sebagai orang yang benar. Tetapi kebenaran Abraham disempurnakan lewat apa? Lewat iman dia itu ada perbuatannya. Perbuatan apa? Mempersembahkan Ishak. Yakobus pasal 2 mencatat hal itu. Iman Abraham disempurnakan lewat ketaatan dia. Jadi kita menjadi orang benar ketika percaya Yesus. Amin, puji Tuhan. Tetapi lakukanlah iman kita. Ya, lakukanlah iman kita. Jangan kita tidak lakukan. Mengapa demikian? Karena ketika Tuhan datang kembali di akhir zaman, pekerjaan apa yang terjadi? Orang jahat dipisahkan dari orang benar. Maksudnya apa? Orang benar ngumpulnya di mana? Orang percaya menjadi orang benar kan? Nah, mereka kumpul di mana mereka? Setiap hari Minggu kumpul di mana mereka? Di gereja kan? Jadi Tuhan akan pisahkan orang jahat dari antara orang benar. Makanya yang masuk dalam gereja orang benar semua, haleluya, amin. Tetapi ketika tanam gandum, waktu orang-orang tertidur, ada iblis datang dan tanam lalang. Di dalam gereja ada juga orang yang jadi jahat. Betul kan? Tapi bukan kita. Bukan kan? Atau ada? Enggak ada ya? Enggak ada. Ya kan? Kalau kita perhatikan, hal ini akan terjadi dalam gereja. Makanya kita harus berjaga-jaga. Apakah Matius 13 ayat 49 sampai 50 hanya untuk jemaat saja? Oh enggak, pendeta pun sama. Sama, majelis gereja pun sama, pengurus semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan lihatnya sama semua. Jika dia jahat, maka Tuhan akan pisahkan. Tuhan akan pisahkan supaya apa yang jahat ini dipisahkan? Supaya apa lalang itu dipisahkan? Tujuannya apa? Dikumpul dan dibakar. Jadi orang jahat ujung-ujungnya dibakar. Maka kiranya saya dan saudara tetaplah menjadi orang benar. Amin. Makanya ada lagu itu yang kita nyanyikan. Kan untuk jaga iman hidup. Iya kan? Artinya iman kita harus senantiasa hidup. Jangan jadi mati. Karena banyak juga orang yang percaya yang apa? Imannya mati. Orang-orang di zaman Yesus, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi, mereka itu imannya mati. Gara-gara apa? Mereka tidak mau tahu waktu Tuhan. Tidak mau tahu. Ya. Makanya hari ini kita harus cari tahu waktu Tuhan. Hari ini waktu kita untuk apa sih? Tuhan inginnya apa dari saya? Pernahkah kita tanya itu? Kita harus tanya, Tuhan mau apa dari saya? Ketika Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita dan kita meresponnya, maka kita yang ada di dalam kronos ini, kita akan pindah masuk ke dalam apa? Kairos. Iya kan? Barulah kita bisa dengan iman katakan apa? Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya. Jadi kita harus hidup selayaknya zaman apa? Selayaknya zaman apa? Perjanjian Lama. Untuk tahu bagaimana cara kita harus hidup, kita harus tahu setiap zaman itu Tuhan berikan apa kepada umatnya. Di Perjanjian Lama Tuhan memberikan hukum Taurat. Untuk apa? Membajak tanah. Jadi hukum Taurat itu kan tentang harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Untuk kasih tahu kepada kita mana itu dosa, mana itu bukan dosa. Benar ya? Nggak ada orang yang tanya. Perjanjian Lama katakan nggak boleh makan babi. Sekarang ini orang Kristen makan babi semuanya. Berdosa semuanya itu. Kenapa Tuhan larang seperti itu? Supaya memperhatikan
Yesus pun katakan di Perjanjian Baru pun Yesus terus bilang apa? Jangan seperti babi udah dimandikan, apa yang terjadi kepada dia? Kembali. Dia balik lagi di lumpur, iya kan? Jangan seperti anjing katanya. Kenapa? Anjing itu dia makan lagi muntahnya. Jika kita ya, menjadi orang yang kembali ke manusia lama kita, menjadi apa? Orang yang kembali kepada manusia lama kita, tidak mau tahu kehendak Tuhan, buah-buah roh itu peduli ya, mau ada atau enggak ya bodoh amat. Pada akhirnya kita adalah haram itu, tidak boleh dekat-dekat di hadapan Tuhan, iya kan? Makanya kita semua harus halal. Ya, dikatakan apa? Semuanya dikuduskan, betul kan? Semuanya itu dikuduskan. Maka kita semua harus dikuduskan. Harus dikuduskan. Jangan menjadi manusia yang lain. Hukum Taurat diberikan supaya kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus dilakukan. Ya. Rasul Paulus katakan di kitab Roma bahwa apa? Hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat, aku tidak tahu mana yang benar, mana itu salah. Aku tidak tahu dosa itu apa. Ya. Jadi hukum Taurat itu seperti pergi ke dokter. Ada dokter sini. Dokter Rudi. Pergi ke dokter. Ya. Dokter langsung sembuh kan? Gimana Pak? Langsung? Enggak ya? Ada prosesnya. Kasih apa? Resep. Kasih resepnya. Resep ini bisa menyembuhkan? Enggak. Kalau kita lakukan seperti yang di resep ini, maka kita sembuh. Ya, dengan iman dan doa, gitu ya. Hukum Taurat pun sama, diberikan kepada kita. Jika kita lakukan, maka kita akan hidup. Kalau enggak, kita akan mati. Itu fungsinya. Makanya kita harus cek hati kita. Oh, masih ada sifat-sifat yang ya, membenci, sifat yang mementingkan diri sendiri, pikiran sendiri, tidak mau peduli, tidak mau memahami sesama, tidak mau memahami hati Tuhan, tidak ada kasih. Maka kita perlu lihat firman Tuhan, hukum Taurat, dan lihat, oh ya ini salah, jangan. Itu tujuannya. Tetapi harus maju. Ketika Yesus datang, makanannya jadi berubah. Yesus berikan apa? Injil kasih karunia. Injil kasih karunia ini berarti apa? Tibalah suatu masa untuk kita memiliki tanah yang baik. Lukas 8 ayat 15. Kita perlu ada tanah yang baik. Tanah yang baik itu tahu ciri-cirinya apa? Subur. Subur. Dari mana kita tahu sebuah tanah itu baik atau tidak? Ada suatu ladang dipercayakan kepada kita. Oh, ada itu sawah di mana itu? Sawah jajar ke sana lagi gitu kan. Nah, ini benihnya. Apa yang akan kita lakukan? Langsung kita sebarkan benihnya? Tidak kan? Kita akan bajak dulu tanahnya. Makanya hal membajak tanah itu disimpulkan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus apa? Bertobatlah. Sadar bahwa ada salah, ada dosa, bertobat di hadapan Tuhan. Hanya setelah itu, setelah dibajak tanahnya, barulah benih ditanam bisa tumbuh. Tanpa dibajak, tanah yang baik apa itu? Nggak akan bisa. Ya, hanya keras, hatinya keras. Mau dikasih tahu apapun, nggak akan mempan. Nggak akan mempan. Mau sampai Tuhan datang berapa kali pun nggak akan mempan. Ya, nggak akan berhasil. Makanya hati kita harus dirubah. Harus dirubah. Menanam benih. Lukas 8 ayat 11. Benih itu adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita mau cek hati kita itu subur, tanah yang baik atau tidak, cek di hari Minggu. Setiap hari Minggu. Setelah datang kita pulang. Masih ingat atau enggak? Kalau enggak ingat berarti apa? Hilang benihnya. Enggak masuk. Iya kan? Kalau misalnya kita belum
dibajak dulu apa, terus kita taruh di situ biji mangga misalnya atau padi gitu. Tapi nggak digemburkan, nggak diapa-apain gitu kan. Datang hujan, apakah akan bertumbuh? Hanyut semuanya, betul kan? Itu sebabnya kita perlu menghargai betapa berharganya hari Tuhan. Itu adalah hari kita datang berhadapan dengan Tuhan dan menerima firman Tuhan. Makanya siapakah yang sangat rugi? Orang yang sangat tidak beruntung. Mereka yang datang dengan motivasi yang berbeda, tetapi pulang tidak terima apa-apa. Iya kan? Makanya harus sadar bahwa apa? Datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Itu. Nah, tapi kalau misalnya datang di gereja terus lihat kenapa orang itu ada di sini? itu kan mulai. Waduh, akhirnya apa? Ketika firman disampaikan, sibuk pikirannya pergi kemana-mana. Ya kan? Nah, ini yang harus kita koreksi. Kita datang di hadapan Tuhan, datang di rumah Tuhan, datang ke hadapan Tuhan. Kita ingin menerima apa yang Tuhan ingin berikan. Hal itulah yang akan membuat kita bertahan 1 minggu yang akan kita ada. Jika kita tidak lakukan itu, nanti pas hari Sabtu, aduh kenapa ya ini 1 minggu kayaknya sudah direncanakan kok beda dengan yang direncanakan gitu. Nah, artinya apa? Kita harus pikirkan lagi, renungkan lagi dan mempersiapkan hari Tuhan dengan lebih baik. Ya. Tetapi tidak selamanya itu terima benih dan terima benih dan terima benih. Nggak akan selamanya. Akan tiba waktunya Tuhan akan bilang apa? Mana buahnya? Mana buahnya? Tiba-tiba datang ke hadapan Tuhan. Oh, Tuhan sudah datang. Masih benih Tuhan. Apakah Tuhan bisa terima itu? Oh, ini sementara bertumbuh Tuhan. Tuhan sabar ya. Oh, Tuhan ini sebentar lagi. Kayak ini sudah rimbun sekali. Pokoknya pohon itu, pokoknya saya sudah hebat sekali. Tinggal buahnya aja. Tunggu aja ya. Apakah Tuhan akan toleransi dan hal itu? Tuhan tidak akan toleransi. Tuhan akan tuntut kita. Waktu yang sudah diberikan itu, apakah dipergunakan untuk menghasilkan buah atau hanya untuk kepentinganmu sendiri? Nah, disinilah kita harus sadar bahwa apa? Tuhan datang, Dia mengharapkan apa? Buah. Di setiap zaman Dia mengharapkan buah, tetapi tidak diberikan. Nggak akan ada lagi zaman yang zaman yang setelah zaman akhir terus ada lagi gitu, udah nggak ada lagi. Artinya apa? Sekaranglah waktunya kita untuk menghasilkan buah. Maka kita harus berjaga-jaga. Caranya kita bisa menghasilkan buah bagaimana? Kita harus memperhatikan makanan kita. Betul ya? Harus perhatikan apa? Makanan. Kita makan apa? Kalau kita baca kitab Ibrani bilang apa? Ini yang terakhir kita bahas tentang El Elyon, tentang Melkisedek. Saya bahas mengenai hal ini. Penulis kitab Ibrani katakan apa? Dari sudut pandang waktu, nah ini, dari sudut pandang apa? Waktu, kamu seharusnya sudah menjadi pengajar. Tetapi kepada kamu masih perlu diajarkan yang dasar-dasar. Masih bayi dalam Kristus, masih perlu susu. Bayangkan, susu itu perlu kan? Ya memang perlu. Tetapi kalau misalnya anak kecil, anak kita udah umur 20 tahun, gak mau makan apa-apa, mau minum susu aja. Normal gitu? Nah, normal, ada sesuatu yang salah. Sama. Secara rohani, iman kita harus bertumbuh. Ya? Kita harus kuat. Harus berani berdiri sendiri. Bahwa apa? Ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan minta pertanggungjawaban iman saya. Nggak ada sekadar Tuhan lihat iman saya kan? Ya, terimalah istri saya juga ya. Nggak ada. Nggak ada. Masing-masing. Itu sebabnya mulai dari hari-hari biasa kita harus saling mendoakan. Pasangan pun harus saling mendoakan.
Tuhan tolong supaya kami bisa berjalan, berdiri di hadapan Tuhan, iman kami Tuhan akui. Harus seperti itu. Tuhan tolong anak-anak kami supaya imannya pun bisa teguh di hadapan Tuhan. Tuhan tolong keturunan kami. Tuhan tolong supaya apa? Supaya semua jemaat Tuhan imannya tetap hidup di hadapan Tuhan. Harus seperti itu. Emang orang tua kebanyakan tanya ketika ketemu anak gimana? Gimana? Sekolah? PR sudah? Mulai tambah gitu ya. Sudah berdoa, sudah baca Alkitab, harus seperti itu, harus dilatih. Ya, makanya anak sekolah minggu itu di gereja itu mereka selalu diingatkan. Kita selalu aja biar iman itu selalu ditumbuhkan ya. Jadi harus kita lihat makanan kita. Ya, makanan kita. Di akhir zaman dikatakan di kitab Wahyu 14 ayat 6 ada Injil yang kekal yang harus diberitakan. Ada Injil yang kekal. Kitab Wahyu bicara tentang akhir zaman. Ya. Apakah ini suatu kitab yang baru? Apakah ada Alkitab yang baru kita harus baca lagi? Tidak kan? Alkitab itulah 66 buku itu. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Inilah firman Tuhan. Inilah Injil yang kekal itu. Oh, berarti nggak ada bedanya dong. Nah, kita harus paham bahwa apa? Injil yang kekal ini, Wahyu, Injil yang kekal ini berbicara hal yang sama tentang di Wahyu pasal 10. Kitab, golongan kitab kecil yang terbuka, yang harus dimakan, yang di mulut manis, di perut pahit. Beberapa kali saya sudah sampaikan ini dalam ibadah minggu, gitu ya. Nah, jadi kita perlu untuk apa? Maju di dalam iman kita. Kita harus memperhatikan kita makan apa. Secara rohani ya, kita makan firman Tuhan itu, ya. Firman yang dijelaskan. Firman yang benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kita, yang mengubah sudut pandang kita, itu harus kita miliki. Tanpa itu, maka kita hanya akan ya sampai Tuhan datang kita minum susu terus. Kita akan berdebat terus tentang apa? Oh ya, baptisnya yang mana yang benar? Ini atau itu? Oh, yang mana? Oh, penghakiman. Oh, apa? Hanya bicara tentang dasar-dasar terus. Harusnya kita apa? Maju sampai tingkat universitas. Jangan di SD terus. Betul kan? Benar ya? Ya seperti itu. Iman kita pun sama. Jadi selalu kita harus sadar ada waktu untuk menyadari dosa-dosa kita. Dan jangan hanya terus di dosa terus. Di dosa saja. Harus apa? Maju. Menerima pengampunan dosa, terima benih firman, tetapi lanjut menerima Injil yang kekal dan menjadi buah. Ya. Kita baca beberapa ayat dan kita selesai. Matius 13 ayat 49 sampai 50 sama-sama. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang benar dari orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi malaikat akan datang dan pisahkan orang jahat dari orang benar. Ya. Jangan sadaran saya itu yang dipisahkan itu, jangan. Ya. Mari kita tetap sama-sama sebagai orang benar. Ya. Matius 13 kita lihat ayat 47 sampai 48 sama-sama. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Perahu, ya, itu menunjuk kepada gereja. Gereja, Injil itu ditebarkan, kemudian jaring itu, pukat itu ditarik. Banyak ikan yang masuk dalam perahu. Berbagai macam orang ada dalam gereja. Tetapi di gereja itulah mulai dipisah-pisahkan. Ya, dipisah-pisah. Mari kita terus ada di dalam gereja, ya. Terus ada dalam Yesus. Terus ada dalam firman. Maka kita tidak akan dibuang. Supaya tidak dibuang. Maka kita perlu berjaga-jaga. Saya selalu bilang,
kan saya melayani di gereja Bukit Sion Malang ini. Gereja itu terbuka untuk siapapun, benar ya? Siapapun. Gereja tidak mengusir jemaat orang yang hadir, tidak boleh. Ya, kecuali bikin onar, kekacauan, ya. Hal tertentu ada aturannya memang. Tetapi pada dasarnya gereja adalah untuk semua. Semakin berdosanya seseorang, semakin bersalahnya seseorang, semakin dia perlu datang ke gereja dan menerima pengampun. Maka hari ini kira kita seperti Lukas 21 ayat 36, kita menjalani kehidupan yang berjaga-jaga senantiasa. Kita baca sama-sama. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Maka kiranya kita menjadi jemaat Tuhan yang selalu berjaga-jaga, kita berdoa, kita ada kekuatan untuk melewati semua badai kehidupan ini, bahkan semua ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan kita, membuat kita jauh dari Yesus, membuat kita jauh dari Alkitab. Dan supaya apa? Dengan iman yang kita miliki, kita bisa berdiri di hadapan Yesus, Anak Manusia itu, kita akan tahan. Kita akan bisa bertahan. Dulu ada cerita. Jadi saya dulu ketika saya lakukan sesuatu kesalahan ketika jadi staf gereja di Jakarta. Ke gereja kita kan ini di tengah-tengah, kemudian ada jalan mobil yang ke atas, kemudian turun lagi ke bawah. Jadi setelah ibadah gitu kan, setelah ibadah biasanya semuanya turun lewat sebelah kanan sini, semua jemaat, gitu kan? Jarang sekali yang lewat sebelah sini. Dan saya rasa nggak enak, banyak hal yang saya juga hal yang kurang bagus yang saya lakukan gitu ya, nggak baik gitu. Tidak disiplin dan lain-lain. Akhirnya saya menghindar untuk ketemu dengan gembala saya. Jadi saya lewat jalan yang lain, lewat sebelah kiri ini. Pas saya sebut arah sini, saya pikir kan nggak ketemu kan? Di bawah tiba-tiba ini lagi turun mau pulang dia ketemu. Oh ya, baru ketemu. Oh saya sangat kaget. Kenapa saya tidak mau ketemu? Karena yang gelap nggak mau ketemu yang terang. Biasa begitu kan? Nah, tapi kita harus mengalahkan pikiran itu. Mari kita datang kepada terang, kepada Yesus Kristus, kepada hadapan firman, maka kita akan berubah dari gelap jadi terang. Dari gelap terbitlah terang. Kartini jadinya. Ya, seperti itu. Ya, hari ini kita bicara tentang bagaimana memahami betapa pentingnya kita hidup di dalam kairos, memperhatikan waktu Tuhan. Ya, saya percaya di dalam kronos kita masing-masing, waktu kita masing-masing, kita bisa bertemu hari ini di hari Kamis di tempat ini. Ya, ini merupakan waktu kairos yang Tuhan tentukan. Ketika kita bertemu, kita bertemu waktu manusia bertemu dengan waktu Tuhan. Ketika ini ketemu, itulah hora. Nah, hora. Loh, terus ayamnya gimana? Kita akan bahas minggu depan, ya. Baik, kita selesai sampai di sini. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Tadi Pak Didi menjelaskan ada, kalau dalam bahasa Inggris itu waktu itu kan ada dua arti yang after dunia itu berarti kan setelah kerajaan. Kalau setahu saya setelah itu ada juga kata BC, before century. Nah kalau before century itu berarti anunya itu apa namanya, century-nya itu berdasarkan apa? Baik, jadi sampai sekitar mungkin sekitar 10 tahun atau 20 tahun terakhir ya. 10 tahun atau 20 tahun terakhir ini banyak yang nggak setuju tentang penggunaan BC, before Christ, dan Anno Domini. Banyak di dunia yang tidak setuju. Mereka berpikir apa? Loh, kok waktu ditentukan oleh satu orang itu?
kita kan nggak percaya orang itu, nggak percaya Christ itu, Yesus itu. Maka mereka mengusulkan dan menetapkan namanya di 4th century dan apa itu? AC, Oh iya, pasti. after century. Seperti itu. Ya, itu karena mereka tidak mau menerima saja. Itu saja. Bagaimana mereka menetapkannya? Cuma ganti nama saja. Ganti nama saja. Tetap dasarnya tetap sama. Berarti tetap untuk senturinya sebetulnya berdasarkan kedatangan Yesus. Iya, seperti itu. Jadi semua waktu itu, waktu sejarah itu berdasarkan kedatangan Yesus. Ketika Yesus datang, waktunya itu ditetapkan. Ya, pemisahan itu, pemisahan sebelum dan sesudah. Waktu zaman dulu kalau kita hidup kan kita nggak tahu, kita ya hidup aja. Kapan sekarang nggak ada yang tahu. Kita hitungnya dari awal kan, bukan dari Yesus kan. Semua hitungnya dari awal, makanya berbeda-beda hitungannya. Sampai pada akhirnya ditetapkan waktu itu. Yesus yang memisahkannya. Makanya kalau kita lihat ada banyak kepercayaan di dunia. Tetapi kenapa waktu mengenai hal waktu itu berdasarkan Yesus? Betul kan? Disinilah kedaulatan Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu berkuasa atas sejarah manusia, berkuasa atas waktu manusia. Jadi dia ikut campur di dalam itu. Makanya orang-orang mau memberikan pandangan seperti apapun, kita pakai ya pandangan yang kita imani. Sama seperti misalnya tetangga kita kan pakai Hijriah, Chinese New Year juga kan sendiri. Belum lagi dengan rekan-rekan yang lain kan pakai satuan apa dasarnya sendiri, perhitungan awalnya sendiri. Tetapi kita menggunakan perhitungan apa? Yesus. Dan inilah yang diakui oleh seluruh dunia, mayoritas sampai hari ini. Mereka pakai dasar apa? Mungkin itu selain tadi gitu ya. Saya pernah baca cuma saya lupa tentang before centuries. Gitu. Tetapi memang ada argumentasi seperti itu. Ya intinya mereka nggak mau pakai satuan kalender Yesus Masehi. Itu saja. Bagaimana mereka prosesnya seperti apa? Saya kurang tahu. Ada lagi yang lain? Pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Jadi menyebutkan ada hukum Taurat di perjanjian lama, terus di perjanjian baru itu hukum invitasi kabinet. Nah, yang menanyakan apakah setelah adanya hukum invitasi kabinet itu, apakah hukum Taurat itu masih relevan digunakan? Jadi setiap zaman itu di perjanjian lama Tuhan memberikan hukum Taurat, di perjanjian baru Yesus datang memberikan Injil kasih karunia. Apakah hukum Taurat masih relevan? Ya. Kalau kita lihat Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat. Bukan untuk menghilangkannya, tetapi untuk menggenapinya. Artinya apa? Artinya ketika kita membaca hukum Taurat di perjanjian lama itu, khususnya di kitab Musa, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, maka kita harus menemukan Yesus di situ. Karena Yesus yang menggenapi hal itu. Caranya harusnya seperti itu. Banyak orang yang kelompok-kelompok banyak yang muncul. Nah, mereka menerapkan bahwa oh ya, sekarang sudah perjanjian baru, perjanjian lama sudah tidak perlu lagi. Nah, itu bertentangan dengan yang Yesus katakan. Yesus menjelaskan dirinya dengan menggunakan kitab-kitab suci. Kita baca saja, ya. Kita baca. Coba kita baca di Lukas. Kita baca Lukas. Sebelum ke Lukas, Yohanes 5. Kita baca Yohanes 5 ayat yang ke-39. Yohanes 5 ayat 39. Yohanes 5 ayat
39. Bentar ya. Oke. Yohanes 5 ayatnya yang ke-39 dikatakan apa di situ? Ayat 39. Kita baca. Ini Yesus yang bilang, 2, 3. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Di sini harusnya titik gitu ya. Walaupunnya, tetapi walaupunnya itu nggak ada dalam terjemahan asli. Jadi langsung kamu menyelidiki kitab suci dengan harapan kamu akan memperoleh hidup kekal. Tapi kitab suci itu bersaksi tentang aku. Nah, kitab suci di sini Yesus sebentar bicara tentang apa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama kan, karena perjanjian baru belum ada. Belum ada. Sekarang kita lihat ke Lukas. Lukas 24. Lukas 24. Kita lihat ayatnya yang ke-27. Lukas 24 ayatnya yang ke-27. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ia di sini menunjuk kepada Yesus yang bangkit. Yesus bangkit bertemu dengan 2 murid yang pulang kampung gara-gara kecewa. Kemudian Yesus apa? Jelaskan tentang dia, tentang Yesus. Lewat apa katanya? Kitab Musa dan segala kitab nabi. Ayat 44, coba kita lihat. Ayat 44, kita baca sama-sama. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi, bagaimana sikap kita terhadap hukum Taurat? Ya. Kita misalnya jangan membunuh. Oh, lah membunuh kok. Iya kan? Saya nggak ngapa-ngapain. Yesus bilang apa? Yang sudah benci orang sudah membunuh. Yang sudah marah sudah membunuh. Sekarang lebih ringan atau lebih berat? Lebih berat. Di perjanjian lama harus lakukan, baru itu kena hukuman. Tetapi di perjanjian baru masih di dalam hati, masih dalam pikiran, itu langsung Tuhan hakimi lewat firman. Artinya apa? Jika perjanjian lama hukum Taurat itu seperti lilin, maka perjanjian baru itu seperti lampu. Lebih terang kan? Lebih terang. Artinya kita harus menemukan Yesus. Semua yang di perjanjian lama itu benar-benar kita harus memahaminya dengan baik. Dari kacamata Yesus. Dari kacamata bagaimana Yesus ingin menebus kita. Nah, makanya kita bisa, kalau kita lihat Pendeta Abraham melakukan pekerjaan ini. Buku-buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham menjelaskan perjanjian lama itu, menghubungkannya dengan zaman Yesus di perjanjian baru dan zaman kita hari ini maknanya apa, sehingga tembus semuanya supaya kita paham. Jangan menggeser patok tanah, karena kalau geser patok tanah itu melanggar dosa membunuh. Itu sudah membunuh orang. Loh, kok bisa? Kenapa? Dijelaskan dalam buku yang ke-7. Tanah itu adalah untuk orang bertani, berkebun supaya bisa hidup. Jika itu digeser, maka kehidupan orang itu makin sedikit dan makin sedikit kan, makin kecil. Artinya dia sementara membuat orang lain mati. Makanya orang yang menggeser patok tanah, dia melanggar dosa membunuh. Kemudian dosa apa? Jangan membunuh. Perintah jangan membunuh, jangan berdusta. Ya kan? Dan keserakahan. Jangan mengingini milik orang lain kan? Tapi diambil milik orang lain. Nah, itu semua dijelaskan. Jadi bagaimana sikap kita kepada hukum Taurat? Hukum Taurat, fungsi awalnya adalah untuk kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi
Yesus menjelaskannya dengan sudut pandang kasih, sehingga kita pun, oh, jangan geser patok tanah. Karena saya mengasihi orang itu, saya nggak lakukan itu. Karena saya mengasihi orang itu, saya tidak bicara yang tidak benar tentang orang itu. Karena saya mengasihi suami saya, maka saya tidak berzina. Ya kan? Karena mengasihi. Karena di kitab Roma dikatakan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan Yesus menjelaskan bahwa kasih, semua hukum Taurat, 10 perintah, hukum Taurat, kitab nabi-nabi disimpulkan dalam 2 hal: mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, jangan dibuang, jangan. Nanti kita Alkitabnya tinggal setengah. Silakan Pak Bambang. Sudah. Mas. Ya, sudah ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Untuk Lengkong. Saya ada pertanyaan yang saya belum belum jelas. Di Lukas 19 ayat 44. Pertanyaan yang pertama, di dalam Lukas 19:44 katakan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ini juga ada hubungan dengan Kairos Kronos. Lukas 19 ayat Lukas 19 ayat 44 yang terakhir. 44. Ya. Yang saya mau tanyakan, siapakah yang membinasakan? Kemudian apa maksud dari batu penjuru? Batu penjuru itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Kairos dan Kronos ini dengan apa namanya, free will, namanya kehendak bebas? Oke. Bagaimana Pak untuk menjelaskan? Terima kasih. Baik. Lukas 19 ayat 44 dikatakan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Di sini kata saat dalam bahasa Yunani adalah kairos. Jadi orang Tuhan bilang, kalian tidak sadar ketika waktu Tuhan itu datang kepada kalian. Ketika waktu yang ditentukan dari awal itu tiba, kalian tidak memperhatikan. Musuhnya itu siapa? Siapa yang akan membinasakan? Ayat 43 dikatakan, sebab akan datang harinya, musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ini merupakan nubuat Yesus. Dan nubuat ini digenapi. Kapan digenapi? Di tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dari Roma datang mengepung Yerusalem. Dan waktu itu tidak ada orang yang bisa keluar dan bisa masuk. Makanannya pun habis, dan terjadilah dalam catatan Flavius Josephus, ahli sejarawan Yahudi, diakui oleh dunia. Orang tua makan anaknya sendiri. Karena mereka tidak mengenal Kairos itu. Ujungnya adalah apa? Mereka makan anaknya sendiri. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi 1 juta orang Yahudi mati di dalam kota itu. Dalam catatan orang Yahudi itu sangat-sangat Flavius Josephus itu sangat-sangat mengerikan, karena dia saksikan itu di zaman dia hidup soalnya. Pasukan Roma datang ketika jebol itu, ya, tembok Yerusalem itu, yang terjadi adalah bayi anak-anak itu, ya, semua dilempar ke itu. Dan mereka ada rumor yang beredar di bawah, diantarkan batu-batu itu disusun jadi tembok kan. Oh, katanya ini ada batu, di antara batu itu ada emas. Gosipnya beredar begitu. Apa yang terjadi? Oh, akhirnya, ada emas, dibongkar satu-satu. Dikatakan sini, satu batu pun tidak tertinggal terletak di atas batu yang lain. Artinya apa? Semua akan runtuh. Gara-gara apa? Karena engkau tidak mengetahui Kairos. Apa Kairos itu?
Bila mana Allah menjenguk, membesuk. Kalau Tuhan kita datang ke rumah sakit itu ada orang yang sakit. Nah, ini kata yang sama yang digunakan. Artinya Tuhan datang untuk memberikan penghiburan. Kairos itu tiba. Mereka tidak tahu. Lebih dalam lagi, mereka tidak mau tahu. Jadi Yesus, Bapak tadi bicara tentang batu penjuru. Ya. Yesus adalah batu penjuru. Di dalam tradisi orang Yahudi, ketika membangun satu bangunan, ada satu batu kotak itu taruh di situ, dimulai dari situ, barulah dibangun yang lain. Jika batu itu, misalnya semua ini bangunan itu sudah ada semua. Batu itu yang batu penjuru itu diambil, roboh semua. Batu penjuru itu katanya dibuang. Batu supaya bisa berdiri tegak suatu bangunan, justru batu itu dibuang. Tetapi batu itu adalah batu penjuru. Dialah Yesus, batu yang tidak dipedulikan. Makanya kita semua harus mengambil batu itu dalam hati kita dan menjadi batu penjuru dalam hidup kita. Barulah hidup kita bisa bagus dibangunnya. Pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun bisa bagus. Yesus harus menjadi batu penjuru. Ya. Kemudian tadi dibicarakan tentang apa lagi tadi Pak? Pak Bambang? Free will. Tentang free will. Bagaimana Kairos dan free will? Ya. Orang Israel ada free will. Dan free will itu suatu karunia dari Tuhan supaya mereka bisa memilih dengan hati yang sukacita. Memilih sukacita, dan dengan free will itu mereka bisa mengasihi Tuhan. Tetapi mereka menggunakan free will itu untuk yang jahat. Apa yang jahat itu? Mereka tidak mau tahu waktu Tuhan itu. Itu free will mereka. Jadi mereka menggunakan free will untuk yang salah. Sama seperti Adam, dia menggunakan free will-nya dengan cara yang salah. Dia makan buah yang dilarang itu. Hari ini free will-nya ada kan? Terserah lagi kita mau taat atau kepada Tuhan atau enggak. Jika free will itu kita gunakan untuk Tuhan, maka kita terima berkat. Jika tidak gunakan untuk Tuhan, maka akan datang kutuk. Cuma dua itu. Free will itu datang dari mana? Datang dari Tuhan. Oh, apakah gara-gara free will itu berarti Tuhan yang salah dong? Berikan saya free will, lebih baik jadikan saya robot. Tuhan bilang A, B, udah itu aja. Enggak kan? Apa yang kita mau bilang kepada anak kita? Pokoknya kamu bilang A, B. Akhirnya kamu mengasihi papa, mengasihi. Kenapa? Karena disuruh. Gimana? Kita aja nggak mau, apalagi Tuhan. Iya kan? Nah, makanya kita harus free will yang kita gunakan, free will yang diberikan itu adalah karunia Tuhan untuk kita. Kita gunakan, kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Rasul Paulus pun sama. Dia bilang, engkau makan, minum, bangun, berdiri, lakukan apapun itu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Free will, ya luar biasa. Tetapi kita perlu hikmat untuk menggunakan free will kita. Jika tidak, akan rusak semuanya. Akan rusak semuanya. Ya, seperti itu. Gitu, Pak. Ya. Baik, nanti setelah ini kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih, kita tutup dulu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu dan Allah kerajaanmu. Jadilah tanah di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang berkenan, Tuhan memberkati. Oke, kita langsung doa makan saja ya. Pak Bambang bisa doa makan Pak? Saya. Iya, makanannya udah siap Pak. Mari kita satukan hati, bersama-sama kita berdoa.
Segala puji syukur, hormat dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami semua yang ada di sini bersyukur kepada-Mu karena pada siang hari ini masih menyertai kami memberkati pertemuan dalam Alkitab pada siang hari ini di Gatot. Demikian juga kami bersyukur Bapak kalau telah memberkati kami, berkati kami firman Allah yang telah disampaikan oleh Bapak dalam dosa Engkau dan Tuhan. Firman Allah membawa kita untuk terus kita kepada-Mu, bahkan kami bukan sebagai seorang pendengar, tetapi biarlah kiranya lewat kuasa-Mu kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan juga Tuhan, biarlah juga firman-Mu terus membawa kami hidup di dalam kebenaran. Karena kami yakin percaya bahwa firman adalah pelita bagi terang dan terang dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama. Kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta Lembong Tuhan yang telah menyampaikan berita kebenaran-Mu, berkati di dalam pekerjaan dan pelayanannya kepada-Mu, berkati rumah tangga baik istri dan anak-anak Tuhan. Kiranya terus Engkau tidak membiarkan dan terus memperhatikan, terus memberkati, menyertai, menjaga dan melindungi Tuhan sampai Tuhan menyatakan berkat kasih-Mu kepada keluarga Bapak Pendeta Widianto. Dan biarlah juga di dalam pelayanannya terus tambahkan hikmat dan manfaat daripada Allah. Lebih dan kiranya lewat pelayanan ini banyak jiwa-jiwa yang baru datang bersama-sama di gereja Kristi di malam ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Demikian juga kami berdoa kepada-Mu Bapa, kiranya Gatot juga Engkau berkati Tuhan, terutama Ibu Susi yang telah menyediakan waktu ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak akan membiarkan juga, bahkan Engkau memperhatikan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Engkau akan menyatakan kasih-Mu buat Gatot di tempat ini Tuhan. Berkati banyak orang-orang yang datang di sini untuk menikmati apa yang menjadi pekerjaan Ibu Susi itu, membuat makanan yang telah disediakan untuk mereka yang akan datang kepada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kiranya berkati keluarga Ibu Susi, suami, anak-anak, berkati Tuhan supaya kehidupan mereka terus menyaksikan dalam kehidupannya dimanapun Ibu Susi dan keluarga berada. Terima kasih Bapak, dan tibalah saatnya kami juga bersyukur kalau sebentar kami akan menikmati berkat jasmani. Kiranya sucikan dan kuduskan dengan kuasa firman-Mu, sehingga makanan dan minuman yang kami akan nikmati akan membawa kesehatan dalam tubuh jasmani dan semua akan kami kembalikan dengan hormat kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami, dan kami akan menikmati berkat-Mu yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap. Mari saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Ya, silakan.